Welcome back to channel Disnakertran Prof Sumbar. Hai Sobat Dunia Kerja, kembali lagi nih di channelnya Disnakertran. Sobat Dunia Kerja pasti sudah tidak asing lagi kan dengan K3. Di sini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disebut dengan K3. Pengertian K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan, menurut filosofi atau Mangkunegara adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dari manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah 1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3 adalah setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik, proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. 1. Tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. 2. Tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses dan instansi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Insiden kerja adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan seperti kematian dapat terjadi. Kecelakaan kerja. Bagaimana suatu hal dapat dikatakan sebagai kecelakaan kerja adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kematian. Nermis atau hampir celaka. Bagaimana suatu hal dapat dikatakan sebagai hampir celaka adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat cedera, ataupun kematian. Penyebab-penyebab kecelakaan kerja. 1. Penyebab dasar kecelakaan kerja yaitu kurangnya prosedur dan aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsung kecelakaan kerja adalah faktor pekerjaan. 2. Faktor pribadi. Penyebab langsung kecelakaan kerja adalah tindakan tidak aman dari pekerja. 2. Kondisi tidak aman di lingkungan pekerjaan. Kecelakaan kerja bisa terjadi karena kontak dengan bahaya. 2. Kegagalan fungsi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Kerugian bagi manusia. 1. Cedera, keracunan, cacat, kematian, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi mesin dan alat, yaitu kerusakan mesin dan alat. Kerugian bagi material atau bahan bisa tercemar, rusak, dan produk gagal. Kerugian bagi lingkungan, tercemar, rusak, hingga bisa menimbulkan bencana alam. Lantas, apalagi kerugian-kerugian dari kecelakaan kerja? Bisa seperti biaya langsung, yaitu biaya pengobatan dan perawatan. 2. Biaya kompensasi. Biaya yang tidak langsung seperti kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan, gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Lantas, apa upaya pencegahan kecelakaan kerja? 1. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan kondisi tidak aman. Yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman.
Lantas, bagaimana pembinaan dan pengawasan? 1. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja. 2. Melakukan konseling atau konsultasi. 3. Pengembangan sumber daya manusia. 3. Sistem manajemen harus adanya agar K3 dapat terjalankan dengan baik. 1. Prosedur dan aturan. Pastikan prosedur dan aturan berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal agar tidak adanya terjadi kecelakaan kerja. 2. Penyediaan sarana dan prasarana. 3. Penghargaan dan sanksi. Penghargaan bagi mereka atau para pekerja yang telah melaksanakan K3 dengan baik, serta sanksi bagi para pekerja yang melanggar K3. Adapun upaya pencegahan kecelakaan kerja yang lainnya adalah budaya 5R. 5R adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, dan mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaatnya, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. 2. Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. 3. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus dan baik. 4. Menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Langkah-langkah penerapan 5R. 1. Ringkas. Memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Memilih barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Memilah barang yang harus dibuang atau yang tidak. Memilah barang yang sering digunakan atau yang jarang digunakan. Yang kedua adalah rapi. Menata dan mengurutkan peralatan barang berdasarkan alur proses kerja. 2. Menata dan mengurutkan peralatan barang berdasarkan keseringan penggunaannya, fungsi, dan batas waktunya. Ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan atau barang mudah ditemukan. Yang ketiga adalah resik. 1. Membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. 2. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. 3. Meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. 4. Memperbarui dan memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Yang selanjutnya adalah rawat. Mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Yang kelima adalah rajin. Mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam melakukan suatu pekerjaan, kita tentunya memiliki standar operasional perusahaannya. Untuk itu, setiap perusahaan pasti atau tempat di mana kita bekerja memiliki alat pelindung diri. Adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko bekerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Contoh-contoh alat pelindung diri atau APD. 1. Pelindung kepala. 2. Pelindung mata dan muka. Lantas, apa tujuan adanya K3? Tujuan keselamatan kerja terdiri dari 3, yaitu melindungi keselamatan karyawan dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. 3. Memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Sementara tujuan kesehatan kerja terdiri dari 4, yaitu menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat kerja di segala jenis lapangan pekerjaan setinggi mungkin, baik dalam hal fisik maupun mental, serta kesejahteraan sosial. 2. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja akibat keadaan atau kondisi di lingkungan kerjanya, misalnya kecelakaan akibat kerja. 3. Memberikan perlindungan kepada para pekerja ketika melaksanakan pekerjaan dan kemungkinan terjadinya bahaya karena faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja. 4. Menempatkan pekerja di suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan kemampuan fisik
dan psikis pekerjaan serta keterampilannya. Adapun penerapan sistem manajemen K3 ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan efektivitas kegiatan perlindungan K3 secara terstruktur, terencana, dan terintegrasi. 2. Mengurangi dan menghindari risiko kecelakaan dan penyakit sehubungan dengan aktivitas pekerjaan dengan melibatkan seluruh unsur di tempat kerja. 3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja, mewujudkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas. Manfaat K3. Manfaat K3 bagi pekerja. Di lingkungan internal perusahaan, karyawan dapat memahami bahaya dan risiko pekerjaannya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, bertindak dalam situasi darurat, serta melaksanakan hak dan kewajibannya berkaitan dengan peraturan K3. Tentunya, penerapan tersebut juga akan bermanfaat secara personal. Mereka dapat tetap memiliki penghasilan dan berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Selain itu, penerapan K3 juga dapat menghindarkan dirinya dari penyakit yang mungkin terbawa dari lingkungan kerja. Manfaat K3 bagi perusahaan. Bagi perusahaan, penerapan K3 memungkinkan produktivitas tetap optimal dalam berbagai keadaan. Secara finansial, K3 membantu mengurangi pengeluaran, terutama untuk biaya kesehatan dan asuransi karyawan. Di samping itu, perusahaan juga akan mendapatkan citra positif dari masyarakat, dari pemerintah. Karena penerapan K3 merupakan kewajiban yang telah diregulasi secara khusus atau dari masyarakat umum yang lebih akan memberikan kepercayaan bahkan penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik. Manfaat K3 bagi masyarakat dan negara. K3 juga bermanfaat luas bagi masyarakat dan negara. Perusahaan menjaga aktivitas sehingga turut memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungan sekitarnya. Para karyawan pun dapat terus berkontribusi dengan baik di masyarakat. Perekonomian keluarga tetap terjaga. Wawasan tentang K3 pun dapat diterapkan di masyarakat. Kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja berdampak positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di suatu negara. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Tentu, itu akan berdampak besar bagi kemajuan, serta citra positif di negara tetap baik. Untung rugi profesi K3. Sistem K3 memerlukan porsi pembahasan khusus dalam bidang ilmu tersendiri. Maka dari itu, kini telah banyak lembaga pendidikan membuka jurusan keselamatan dan kesehatan kerja demi melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang K3. Nah, bagaimana sih penerapan K3 di suatu perkantoran? Bekerja selama kurang lebih 8 jam di ruang perkantoran tidak selalu berarti aman. Sebagai tempat kerja, perkantoran juga tidak terlepas dari risiko bahaya yang mungkin terjadi. Risiko tersebut dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan di perusahaan tersebut. Untuk menghindari dan mengatasi risiko bahaya, pemerintah menetapkan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan regulasi K3 perkantoran bertujuan untuk melindungi karyawan, sehingga aktivitas pekerjaan berlangsung aman dan nyaman. Pentingnya K3 di perkantoran. Frekuensi kecelakaan kerja di area perkantoran bisa dibilang lebih kecil daripada di area outdoor atau area terbuka. Namun, perlu diingat bahwa masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya yang bersifat dampak jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang. Risiko seperti ini seringkali luput dari perhatian. Faktor risiko bahaya yang mungkin terjadi di perkantoran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko keselamatan misalnya terjatuh, terbentur, bahaya kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Sementara risiko kesehatan seperti beban kerja berlebih, masalah kesehatan karena perilaku yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang karyawan, karena waktu yang dihabiskan di area perkantoran hampir atau bahkan lebih dari sepertiga waktu sehari. Jika perilaku atau kebiasaan yang tidak sehat dilakukan atau dialami tiap hari, dampaknya signifikan pada jangka panjang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal, khususnya pekerja kantoran, memang lebih sedikit daripada yang bekerja di sektor informal.
Meskipun potensi bahaya yang terjadi hanya dari ringan ke sedang, usaha K3 perlu terus dilakukan. Pasalnya, K3 perkantoran membutuhkan identifikasi dan pengendalian khusus. Potensi bahaya K3 di perkantoran. Apa saja potensi bahaya K3 di perkantoran? 1. Bahaya fisik. Bahaya fisik merupakan bahaya di tempat kerja yang dapat mengancam keselamatan secara fisik. Bahaya ini paling umum ditemui dan dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian. Jenis bahaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah temperatur ruangan yang tidak ideal, kualitas udara di dalam ruangan yang tidak bagus, suara yang terlalu bising, dan paparan radiasi, baik dari matahari maupun ultraviolet buatan. Bahaya kimia. Bahaya kimia dapat terjadi karena paparan bahan-bahan kimia. Tiap tempat kerja pasti tak lepas dari bahan kimia, misalnya produk pembersih hingga produk bahan kimia dalam skala penuh. Bahan kimia harus ditangani dengan benar, mulai dari penyimpanan dan penggunaannya. Bahan kimia dapat menyebabkan penyakit, kebakaran, maupun kerusakan properti. 3. Bahaya ergonomi. Bahaya yang termasuk dalam kelompok ergonomi antara lain penanganan material secara manual, pencahayaan, sistem kerja shift, dan peralatan yang digunakan untuk bekerja. Bagi sebagian jenis pekerjaan, peralatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Keempat, bahaya biologi. Saat bekerja, karyawan rentan mengalami masalah kesehatan karena penyebabnya di antaranya bakteri, virus, serangga, dan hewan. Potensi bahaya lain seperti jamur yang dapat terjadi karena ruangan terlalu lembab. Pada masa sekarang, masalah kesehatan seperti pandemi dapat menjadi potensi bahaya di area perkantoran. 5. Bahaya psikososial. Ada potensi bahaya lain yang kerap diabaikan di tempat kerja, yaitu bahaya psikososial. Dalam kelompok ini termasuk bahaya kesehatan karena stres, kekerasan, perundungan, dan berbagai perilaku yang mungkin terjadi di area perkantoran. 6. Bahaya keselamatan. Jenis bahaya keselamatan yang mungkin dialami karyawan saat bekerja. Salah satu contohnya berkaitan dengan bahaya karena sistem kelistrikan di tempat kerja. Ada pula bahaya yang dapat terjadi saat mengemudi. Standar penerapan K3 di perkantoran. Nah, untuk menjaga keselamatan pekerja di area perkantoran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu memastikan lantai bebas dari bahan yang licin, cekungan, berlubang, dan miring, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kecelakaan. Penyusunan lemari kabinet tidak menghalangi pergerakan karyawan di dalam ruangan. Bagian yang berat berada di bawah. Sedapat mungkin, ruangan bebas dari benda-benda yang tajam, baik berupa siku lemari atau benda lain. Ruangan bebas dari hal yang dapat menyebabkan electrical shock. Selain itu, ada sejumlah prosedur yang harus ditaati oleh karyawan di area perkantoran. 1. Tidak berlari di dalam ruangan. 2. Karyawan yang membawa barang dengan ukuran berat dan tinggi harus menggunakan troli, serta menggunakan lift barang jika tersedia. 3. Tangga tidak digunakan untuk menyimpan barang karena dapat mengganggu lalu lintas. 4. Menghindari bahaya tersandung dengan mengganti karpet dan ubin yang rusak. Bukan hanya hal-hal yang bersifat rutin, ada pula standar yang perlu dipatuhi saat terjadi bencana, misalnya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, atau ancaman bom. Sebagai tindak pencegahan, perlu adanya manajemen tanggap darurat gedung. Dalam hal ini termasuk simulasi jika terjadi bahaya atau bencana saat jam kerja. Salah satu bencana yang dapat terjadi di area perkantoran adalah kebakaran. Sebagai sarana penyelamatan jika terjadi kebakaran adalah alat pemadam api ringan atau APAR, tangga darurat, dan pintu darurat. Untuk pintu darurat misalnya, sebuah gedung berlantai 3 harus memiliki setidaknya 2 pintu darurat dengan lebar minimum 100 cm. Supaya mudah terlihat, pintu darurat harus berwarna merah. Bukan hanya keselamatan, hal-hal yang mencakup kesehatan pekerja juga perlu diperhatikan di area perkantoran. Ada beberapa langkah penerapan yang harus sesuai standar, yaitu meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai kesehatan kerja, membudayakan perilaku untuk hidup sehat serta bersih di tempat kerja,
menyediakan ruang ASI, serta melakukan aktivitas fisik untuk kebugaran. Nah, itulah penjelasan singkat kita mengenai K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak seputar dunia kerja, jangan lupa tinggalkan pesannya di kolom komentar.